Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis atau SIG dalam pengembangan potensi wilayah yang dibimbing oleh Ibu Rifa Novita SPD. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Khairul Nufus, Fitra Hauna, Nurisa Amliana, dan Arif Saifullah. Pengertian dan jenis potensi wilayah. Potensi wilayah adalah kemampuan suatu daerah yang berupa sumber daya yang bisa digunakan, dieksploitasi, dan diambil manfaatnya untuk dikembangkan secara lebih lanjut, sehingga bisa meningkatkan dan menciptakan kemampuan wilayah yang memadai. Jenis potensi wilayah. A. Sumber daya alam. Terdapat ruang angkasa, yaitu pengorbitan satelit untuk riset dan penginderaan wilayah. Terdapat hutan, yaitu hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Terdapat laut, yaitu potensi ikan dan keragaman biota laut. Terdapat tambang, yaitu minyak bumi, batu bara, emas, besi, belerang, dan batu gamping. Terdapat tanah, yaitu vulkanik, humus, dan gambut. Terdapat air. Terdapat pertanian, yaitu makanan pokok, perkebunan, peternakan, dan perikanan. B. Sumber daya manusia, yaitu kemampuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki oleh penduduk suatu negara merupakan modal utama dalam mengelola SDA. C. Pariwisata, yaitu cagar alam, pantai, pegunungan, dan kawasan budaya. D. Sarana prasarana wilayah, yaitu jaringan air besi, listrik, dan jalan. E. Transportasi, yaitu transportasi publik dan bandara. Pemanfaatan peta terhadap pengembangan potensi wilayah. Manfaat peta dalam kajian potensi wilayah tata guna lahan yaitu memberikan gambaran tentang potensi SDA yang ada di suatu wilayah, menginformasikan jenis penggunaan lahan yang sudah ada, membantu perencanaan wilayah untuk membangun wilayah tersebut sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan penginderaan jauh terhadap pengembangan potensi wilayah. Penginderaan jauh dalam pengembangan kawasan wilayah permukiman yaitu untuk memprediksi data kependudukan, memetakan wilayah yang rawan banjir, memetakan penggunaan lahan, pemetaan pola permukiman, pemetaan rencana tata ruang wilayah terkait kawasan permukiman. Pemanfaatan sistem informasi geografis atau SIG terhadap pengembangan potensi wilayah. A. Manajemen tata guna lahan atau ruangan. SIG digunakan untuk menemukan zonifikasi lahan yang sesuai karakteristik lahan yang ada. Misalnya, zonifikasi perkotaan diperuntukkan sebagai daerah permukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. Sedangkan zonifikasi perdesaan lebih banyak mengarah ke sektor pertanian dan permukiman. Selain itu, SIG digunakan untuk pemanfaatan ruang agar sesuai dengan kondisi fisik dan sosial yang ada. Misalnya, penataan ruang perkotaan, perdesaan, permukiman, kawasan industri, kawasan pertanian, dan lain-lain. B. Inventaris sumber daya alam. Dalam inventaris sumber daya alam, SIG berfungsi untuk mengetahui potensi dan persebaran sumber daya alam, mengetahui persebaran kawasan lahan, seperti kawasan lahan yang mengalami perubahan atau alih fungsi lahan, kawasan lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan, kawasan hutan yang masih baik dan sudah rusak, kawasan lahan potensial dan lahan kritis rehabilitasi, dan konservasi lahan, pemanfaatan perubahan penggunaan lahan.
dimanfaatkan dalam pemantauan pencegahan dan rencana pembangunan kembali daerah bencana. D. Bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, SIK dapat dimanfaatkan untuk mengetahui potensi dan persebaran penduduk, mengetahui pendataan dan pengembangan jaringan transportasi, pusat pertumbuhan dan pembangunan penduduk, kawasan industri, sekolah, serta pendataan dan pengembangan permukiman. E. Pengolahan lingkungan. Manfaat SIK dalam upaya memetakan kondisi lingkungan, melakukan pengukuran, monitoring, dan melakukan pemodelan, misalnya pemetaan wilayah erosi, penentuan arah pemanfaatan lahan, pemantauan perubahan lingkungan, pemetaan daerah bahaya bencana alam, pemetaan wilayah potensial, SDA dan lingkungan hidup, pemetaan kawasan budidaya, pemetaan kawasan lindung, pemetaan tata ruang. Nah, itulah penjelasan materi dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.